Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Pemirsa setia Fats Media dimanapun kalian berada, marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah masih memberikan kita kesempatan untuk hidup dan berbagai macam fasilitas kehidupan. Dan pada akhirnya kita tahu bahwa hidup bukan cuma sekedar untuk hidup. Hidup bukan cuma untuk menunggu kematian, tapi hidup semata-mata karena Sang Pemberi kehidupan, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pandai-pandailah kita mensyukuri segala nikmat yang telah dilimpahkan oleh Allah, maka niscaya akan ditambahkan nikmatnya. Dan jikalau kita kufur atas nikmat tersebut, maka azab Allah Subhanahu wa Ta'ala sangatlah pedih. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi la syadid. Pemirsa sekalian, salawat beserta dengan salam senantiasa kita kirimkan kepada seorang pemimpin yang tak bergaji, pada seorang pengajak yang tidak pernah menginjak, pada seorang perangkul yang tak pernah memukul, berpangkat Rasulullah, bertitel Habibullah, putra Abdullah, buah hati Aminah, lain dan tak bukan Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, sahabat dai seiman, sebangsa dan setanah air yang kami muliakan. Insyaallah pada kesempatan kali ini saya akan membawakan tausiah yang berjudul Pemimpin yang Qur'ani. Pemirsa sekalian, sudah menjadi sunnatullah, jikalau ada penonton pasti ada pemain, jikalau ada pekerja pasti ada yang dikerja, dan jikalau ada seorang pemimpin pasti ada yang dipimpin. Maka dari itu, tugas kita adalah bagaimana caranya kita mempersiapkan generasi yang senantiasa beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mencintai Al-Quran, sehingga dapat menjadi seorang pemimpin yang Qur'ani di masa yang akan datang. Karena pemirsa, begitu pentingnya seorang pemimpin yang Qur'ani, seorang pemimpin yang beriman. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan di dalam Al-Quran, surah An-Nisa ayat 144. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul kafirin awliya'a min dunil mu'minin. Aturiduna an taj'alu lillahi 'alaikum sultanan mubina. Pemirsa sekalian, di dalam tafsir Ibnu Katsir jilid 1 halaman 570, karangan Imam Jalil Al-Hafidz Imanuddin Ismail Ibnu Katsir Al-Quraish, dijelaskan bahwa pada ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu jadikan orang-orang kafir sebagai pemimpin, sebagai wali, dengan meninggalkan orang-orang mukmin.
Apakah kamu ingin memberikan alasan yang nyata, alasan yang jelas bagi Allah untuk menghukummu? Pemirsa sekalian, manusia diciptakan di muka bumi ini dalam keadaan suci. Dan ketika memasuki usia balik, maka ia diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi pemimpin bagi dirinya sendiri. Karena pada waktu itu sudah dibebankan hukum agama secara penuh, yang sebelumnya dibebankan kepada kedua orang tuanya. Setiap insan adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan mempertanggungjawabkan kepemimpinannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan mempertanggungjawabkan kepemimpinannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa setia Fats Media, dimanapun kalian berada, pemimpin yang Qur'ani adalah seorang pemimpin yang mengedepankan nilai-nilai agung Al-Quran. Pemimpin yang Qur'ani bukan harus mengucapkan Al-Quran yang dipahaminya di depan orang banyak, tapi dibuktikan dengan sikap maupun kebijakannya selalu berlandaskan pada Al-Quran. Ada 4 kriteria yang harus senantiasa dimiliki oleh seorang pemimpin yang Qur'ani, sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, siddiq. Siddiq artinya menjunjung tinggi kebenaran. Pemimpin yang Qur'ani harus senantiasa menaati kebenaran sampai kapanpun dan dimanapun. Pemimpin yang Qur'ani pantang berdusta. Khalifah Umar bin Khattab pernah berpesan, "Qulil haqqo walau kana murra." Katakanlah yang benar walaupun itu pahit. Yang kedua, sifat yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin yang Qur'ani yaitu amanah. Amanah artinya dapat dipercaya. Pemimpin yang amanah terdapat pada dirinya sikap disiplin dan bertanggung jawab. Tanggung jawab atas apa yang telah dibebankan pada dirinya. Seorang pemimpin yang amanah tidak suka berbohong karena takut akan azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, sifat yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin yang Qur'ani yaitu tabligh. Tabligh secara bahasa menyampaikan, yaitu menyampaikan kebenaran kepada yang dipimpinnya sesuai dengan kenyataan, tidak menyembunyikan ataupun menutupi yang namanya kebenaran. Dan yang keempat, sifat yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin yang Qur'ani yaitu fatanah. Fatanah artinya cerdas. Pemimpin yang Qur'ani harus senantiasa memiliki 3 kecerdasan. Yang pertama, kecerdasan intelektual. Seorang pemimpin harus berpikir untuk kemajuan, berpikir jauh ke depan sesuai dengan tuntutan zaman tentang teknologi, membangun peradaban modern yang Islami. Kecerdasan yang kedua yaitu kecerdasan emosional. Pemimpin yang Qur'ani harus bersifat terbuka dan tidak mau menang sendiri. Dan yang ketiga, kecerdasan spiritual. Seorang pemimpin harus senantiasa bersikap adil dan istiqomah. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, pemirsa dai yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas,
bagaimana caranya melahirkan generasi yang senantiasa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan mencintai Al-Qur'an, yang akan menjadi seorang pemimpin di masa yang akan datang. Imam Ali karamallahu wajhah telah menyampaikan bahwa ada 3 caranya. Yang pertama, ajarkanlah anak-anakmu Al-Quran selagi masih kecil. Yang kedua, tanamkan nilai-nilai agama kepadanya. Dan yang ketiga, masukkanlah ia ke dalam lingkungan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan mencintai Al-Quran. Maka insya Allah akan lahir generasi pujaan yang beriman kepada Allah dan mencintai Al-Quran, yang siap untuk menjadi seorang pemimpin di masa yang akan datang. Sahabat da'i yang dimuliakan oleh Allah, sebagai kesimpulan dari tausiah ini, setiap manusia adalah seorang pemimpin, dan setiap pemimpin akan mempertanggungjawabkan kepemimpinannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada 4 sifat yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin yang Qur'ani, sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah. Yang pertama, siddiq, menjunjung tinggi kebenaran. Yang kedua, amanah, dapat dipercaya. Yang ketiga, tabligh, menyampaikan kebenaran. Dan yang keempat, khotonah, cerdas, sehingga masyarakat bisa hidup madani. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Mungkin ini yang sempat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam, unzur ma qala wala tanzur syaitan. Wabillahi taufiq wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.